Pak Jontor, silakan Pak. Ya, baiklah Ibu Dirjen. Seyogianya kita rencanakan jam 1, tapi karena masih banyak teman-teman yang menikmati makan siang, ya mungkin terlalu lelah tadi beberapa sesi. Kita akan mulai sekarang dan Ibu Elga sudah siap bersama dengan kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin ada tadi yang lupa berdoa selesai makan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami akan mulai sesi yang berikut ini untuk melanjutkan kegiatan kami dalam studi institut ini. Saat ini, para peserta studi institut ini akan diperlengkapi oleh Ibu Elga Sarapung. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan ini dan juga menolong kami semua dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga atas makanan dan minuman yang baru saja kami cicipi. Biarlah itu meningkatkan imunitas tubuh kami untuk melawan virus COVID-19 yang bertebaran di masyarakat kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Amin. Bapak Ibu, ini kita memasuki sesi yang berikut yang akan dibawakan Ibu Agustina Elga Jowan Sarapung, Bu ya. 4 kilometer itu Pak. Tapi ya supaya lebih akrab kita panggil Ibu Elga saja. Nah, temanya masih sekitar perempuan, radikalisme, dan peace building. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya akan share sebentar biodata Ibu ini. Hanya sebentar saja. Ya, boleh kita lihat. Ibu ini kelahiran Gorontalo, satu umuran dengan saya, cuma saya lebih tua 2 bulan, saya Juni, Ibu ini Agustus ya, dari Fakultas Teologi UPI, dan S2-nya dari Universitas Groningen Negeri Belanda. Kalau saya dari Siantar, Ibu ini dari Belanda. Banyak mengikuti beberapa kursus juga tentang konflik resolution. Kemudian aktivitas Ibu ini adalah sebagai pendeta Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo. Pernah menjadi pendeta mahasiswa di Groningen dan juga sampai hari ini Bu ya, Direktur Institut Dialog Antar Iman di Indonesia, Institut Dian atau Interfide di Yogyakarta. Beliau juga Wakil Ketua Yayasan Yapika Action Aid di Jakarta, Executive Committee Member Religions for Peace Asia in Tokyo, dan juga aktivis dan fasilitator dari Religions for Peace International New York, Koordinator Jaringan Antariman Indonesia EAII Yogyakarta, dan menjadi fasilitator dalam berbagai pelatihan lokakarya, conflict resolution, peacemaking, and peace building, baik di Ambon, Poso, Mindanao, dan beberapa daerah rawan konflik. Banyak pengalaman ya. Menjadi fasilitator juga dalam berbagai pelatihan, mengelola dan memaknai perbedaan di daerah-daerah Indonesia. Ini sampai sekarang. Menjadi narasumber di berbagai forum dalam isu perbedaan agama dan etnis, agama-agama untuk perdamaian, human rights, demokrasi, secara lokal, nasional, dan internasional. Juga membantu kerja dan pelayanan gereja dan masyarakat di GPIB Marga Mulia, Yogyakarta. Menjadi expert dalam program kemitraan persekutuan gereja-gereja Indonesia dan gereja-gereja Protestan di Belanda, khususnya untuk Pokja Interfaith, dan juga expert dalam Pokja Interfaith di M21 Indonesia dan gereja-gereja di Switzerland sampai sekarang. Moto dari Ibu ini Golden Rule. Apa yang kau inginkan orang lain, lakukan padamu. Lakukanlah itu juga pada orang lain.
Demikian Bapak Ibu yang menjadi CV daripada Ibu kita, Ibu Elga. Baik Ibu Elga, ini waktunya untuk Ibu, apakah cukup 40 menit Ibu untuk men-sharingkan materinya? Cukuplah. Kalau Cukup, kepanjangan dipotong ya. dikali. Gitu. Supaya banyak waktu untuk peserta Bapak Ibu ini untuk sharing atau bertanya atau minta informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kepada Ibu Elga kami berikan waktu, dan kepada Bapak Ibu sekalian silahkan nanti mulai dari pertengahan penjelasan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, langsung saja dituliskan di ruang chat atau di chat room. Dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Elga untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Baik, kawan dari sana bisa di-share screen. Ya. Siap, Kak. Ibu Dirlap, tolong dibantu. Oke. Iya. Nah, bisa di full besar sedikit ya. Di apa? Ya, saya diminta untuk menyampaikan tentang tema ini ya, perempuan, radikalisme dan peace building dalam agama Kristen. Langsung slide kedua. Ini saya beberapa hari lalu mengatakan kepada Lenta, sorry saya tidak sempat membuat satu bahan naratif yang lengkap, tapi saya hanya menyampaikan dulu sekarang melalui PowerPoint seperti ini. Nah, jadi ya begini modelnya. Saya mulai dengan kata radikalisme itu sendiri. Tadi Ibu Musda juga sebagian yang saya dengar di pertama, saya sudah mendengar banyak hal yang disampaikan tentang soal radikalisme ini. Saya mau mengatakan begini, biasanya pandangan atau anggapan umum tentang kata radikalisme itu selalu sesuatu yang sangat negatif, berbahaya karena seolah-olah hanya terkait dengan soal-soal kekerasan dan yang mematikan. Sampai di presentasi Ibu Musda tadi, kira-kira itu yang kita bicarakan tentang radikalisme. Padahal radikal itu akar katanya radik, akar atau dasar. Sehingga radikalisme adalah hal-hal yang mengakar, yang mendasar. Jadi radikalisme itu sendiri tidak otomatis langsung konotasi negatif. Lanjut. Radikalisme itu kembali ke akar yang paling fundamental. Nah, apa itu? Dalam konteks agama-agama, termasuk kepercayaan, yang dimaksudkan adalah personal encounter with the eternity. Ini kami bicarakan di level pengurus Interfidei Juli tahun lalu dengan Pak Daniel Dakidae ya. Pak Daniel yang mempresentasikan dan kita bicarakan ini secara mendasar karena itulah yang menjadi dasar dari seluruh seri webinar kami sejak bulan Juli tahun lalu itu. Jadi back to the roots. Agama-agama dan kepercayaan harus menjadi movement for peace. Ketenangan antar agama bukan superficial, tetapi benar-benar harus permanen, harus langgeng. Jadi back to the roots itu, back to the roots dari agama-agama, agama-agama tidak bisa hanya praktek-praktek yang sangat tradisional dalam arti itu menjalankan ibadah, ritual, khotbah, simbol-simbol dan apa semua hal itu, apalagi hanya terbatas soal-soal institusional, tapi harus menjadi movement for peace. Lanjut. Karena itu ada dua sisi dari radikalisme. Satu sebagai peace radikalisme, radikalisme yang damai untuk perdamaian.
Ya, jadi gerakan agama-agama yang radikal itu untuk perdamaian. Ini satu sisi, tapi sisi yang berikut adalah violent radicalism. Radikalisme yang merusak, membahayakan, mematikan, yang penuh dengan kekerasan. Dan ini yang sedang kita bicarakan. Lanjut. Radikalisme damai. Hal yang diidealkan, yang diharapkan oleh semua orang dari agama dan kepercayaan apapun. Mengapa? Karena akar atau yang paling fundamental dari semua agama itu adalah damai, perdamaian, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keadilan gender, tentang keadilan dalam hal mengakui, memberi peran kepada perempuan dalam soal-soal membangun perdamaian. Bahkan sekarang itu kan kita pernah dengar, saya kira, jadi tidak hanya peace building, tadi yang pertama saya kira bicara soal peacekeeping, ya, atau bahkan ada conflict transformation dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa strateginya? Lanjut. Ini ya, yang pertanyaan itu nanti sebentar kita bicarakan. Sementara radikalisme yang merusak, membahayakan atau mematikan itu adalah yang sama sekali tidak kita harapkan. Tetapi justru yang sedang tren sekarang terjadi di mana-mana. Dan lebih-lebih lagi berdasarkan alasan agama atau keagamaan dan demi agama. Demi membela agama, bahkan membela Tuhan dan bertindak atas nama Tuhan. Kita tahu ada banyak kelompok-kelompok yang kita sebut radikal yang merusak itu selalu mengatakan kami membela Tuhan, kami membela agama. Dulu pernah ada, ingat nggak, Tempo buat cover majalah Tempo, covernya itu perjamuan terakhir, ya, Yesus dan murid-murid, tetapi bukan Yesus dan murid-murid, tapi Soeharto dan kroni-kroninya. Ingat nggak? Saya lupa tahun berapa ya. Itu masa-masa ketika dari Hindu juga ada membuat cover dari DVD kalau nggak salah ya, yang memakai logo Om. Ya, untuk agama Hindu kan itu Om itu sakral tanda kutip. Nah, yang Yesus perjamuan itu dengan gambar Soeharto sekeluarga dan kroni-kroni itu kan kemudian kantor Tempo didemo oleh teman-teman PM KRI pada saat itu. Mereka marah sekali. Kenapa ini kan ikon orang Kristen kok ditaruh sebagai cover dari majalah Tempo dengan gambar ini. Nah, begitu juga yang Hindu, yang Om menjadi cover dari DVD waktu itu. Itu orang-orang Hindu kemudian marah, terutama yang di Jakarta ya, gitu. Jadi itu yang kita tidak harapkan, tetapi justru itu terjadi. Saya selalu mengatakan, apa benar kita harus bela agama? Apa benar kita harus bela Tuhan? Itu kalau di diskusi-diskusi saya katakan itu. Nah, jadi tidak hanya kepada yang berbeda agama atau kepada kepercayaan lain, tetapi juga kepada yang seagama tetapi beda aliran. Kita lihat ya, kalau di Islam kasus Ahmadiyah, Syiah, bahkan kelompok-kelompok kita bilang intoleran atau apalagi yang sudah pada tingkat ini ya, yang violent radicalism atau violent terrorism itu betul-betul merusak, betul-betul merusak. Kamu seolah-olah kalau dalam segi hukum kalian tidak bisa di sini, tidak bisa hidup di Indonesia. Di Indonesia itu hanya kita, gitulah kira-kira. Lanjut. Damai, perdamaian. Nah, ini yang penting juga yang saya mau sampaikan. Jadi
damai dan perdamaian itu cukup lama. Rata-rata kalau kita mau bicara, tadi Ibu Musda menyinggung beberapa negara, Nigeria dan lain-lain. Saya membaca misalnya dokumen-dokumen PBB yang sebenarnya sudah sejak tahun 2000 dibicarakan bagaimana perempuan harus terlibat dalam usaha-usaha peace building dan sebagainya, tetapi baru 13 tahun kemudian itu sukses dengan melibatkan beberapa perempuan dari 5 negara waktu itu ya, Nigeria, Afghanistan, Nepal, dan beberapa lagi. Nah, dengan pengalaman-pengalaman, cerita-cerita mereka itu kemudian menjadi dokumen resmi dan benar-benar perempuan dilibatkan dalam urusan-urusan peace building, bahkan conflict resolution. Nah, saya mau katakan di sini ini ada perbedaannya. Dulu ini ya, saya mulai dari tahun 2006 misalnya, ketika kasus Situbondo. Ada yang tahu tentang kasus Situbondo dulu, itu kan mendekati pemilu. Itu di sekitar tahun 2006, Oktober 2006 saya kira. Nah, itu terjadi kerusuhan. Ada 8 gereja yang berada di pinggir jalan. Kalau kita mau ke Banyuwangi terus ke Bali, itu gereja-gereja itu semua di pinggir jalan utama. Itu diobrak-abrik, dibakar, ya, mau Protestan, mau yang macam-macam, Pantekosta, sidang Jumat Allah. Satu-satunya yang selamat tanda kutip itu GPIB, karena GPIB berada di pinggir kantor polisi. Kami melakukan survei ya ke lapangan 2 kali, tapi bahkan sekolah SD Katolik itu yang agak ke dalam itu juga hancur. Saya mengambil ada boneka dari sana, itu sampai sekarang masih merupakan cenderamata. Saya taruh di kantor. Nah, itu model kerusuhan. Jadi one way. Ada tiba-tiba ada sekelompok orang datang melakukan kerusuhan itu, membakar gereja-gereja. Tetapi apa pembelajaran bagi gereja? Ya, oke, 196. Saya ingat 6-nya. Sorry. Terima kasih. Ya, benar. Oktober. 10 Oktober. Nah, dengan kasus Situbondo itu apa pembelajaran bagi gereja? Situbondo dikenal dengan kota pesantren, kota santri. Banyak pesantren di sana. Kasus yang dimunculkan waktu itu seorang, apa namanya istilah kalau dalam Islam ya, kalau kita koster di gereja itu ya, tukang bersih gereja, atur gereja, rapikan gereja, siapkan gereja sebelum kita ibadah. Nah, di sana itu namanya soleh. Itu dipersalahkan hanya, padahal ini orang yang tidak berpendidikan, ya orang desa benar, tapi bisa dianggap menjadi biang dari kerusuhan itu, hanya karena dia mengutip ucapan dari seorang kiai besar di Situbondo yang menurut orang-orang ini itu salah, maka dia harus dipenjarakan 3 tahun. Kasihan waktu itu, saya ingat. Kami datang ke rumahnya waktu itu. Nah, itu model kerusuhan ya. Jadi one way dan memang hancur. Ada damai perdamaian yang umumnya kita mengerti itu terkait erat dengan konflik, terutama konflik dalam arti perang ya, atau saling membunuh di antara sesama masyarakat sipil atau antara masyarakat sipil dan militer. Saya beri contoh di sini dulu Ambon dan Poso. Ya, kita katakan Islam dan Kristen, orang selalu bilang itu karena soal politik dan ekonomi. Benar, faktor itu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana seorang Muslim mau membunuh orang yang beragama lain atas nama agamanya? Bagaimana seorang Kristen pergi khusus untuk membunuh orang yang beragama Islam atas nama agamanya?
bahkan didoakan lagi kalau mereka ya dari sini ke sana atau dari sana ke sini itu didoakan. Itu apa ya? Pasti ada faktor agama. Tapi apa itu? Nah, belum lagi kalau kita lihat Papua, itu lebih-lebih lagi ya. Nah, itu yang biasa kita kenal dengan namanya soal konflik, ya, lawan dari damai perdamaian. Bahkan pengalaman kami di Papua, kalau tanya, menurut kalian itu perdamaian itu apa sih? Nanti mereka akan bilang sulit ke sekolah, sulit mendapat akses pelayanan kesehatan, ya, belum lagi soal hak-hak bersuara, hak-hak betul-betul mendapat pengakuan politik sama seperti warga negara yang lain. Itu. Jadi bagi mereka damai itu kalau itu sudah terpenuhi. Nah, ini yang tidak dimengerti. Dikira damai hanya berhubungan dengan ya kekerasan perang-perangan di sana ya, baku tembak atau menembak atau panah-panahan atau gimana. Padahal damai dan perdamaian itu sangat luas terkait dengan seluruh kehidupan yang oleh 5 wakil dari 5 negara yang saya sebut tadi ketika di UN ada FGD waktu itu, bagi mereka yang konflik yang perang-perangan atau fisik itu lebih banyak bagi laki-laki itu yang dilihat hal itu, sehingga perdamaian adalah sesuatu yang bisa menjawab dan memperbaiki itu. Jadi soal struktur, soal bagaimana pemerintah benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk keadilan untuk semua dan seterusnya. Sementara menurut 5 perempuan dari 5 negara itu, mereka bilang kalau perempuan itu lebih kepada soal-soal itu tadi, kesehatan, pendidikan. Jadi sensitivitas bagaimana keluarga saya bisa selamat, bagaimana kami bisa survive sebagai keluarga, sebagai kelompok perempuan dan seterusnya. Lanjut. Jadi seyogianya tidak dilihat hanya berkaitan dengan daerah-daerah yang ada konflik fisik atau konflik terbuka dengan kekerasan. Tetapi juga di daerah-daerah lain, apalagi bila dikaitkan dengan soal-soal hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, serta pengakuan dan praktek keadilan terhadap persoalan-persoalan termasuk gender justice. Ini yang menjadi, sekarang itu di mana-mana itu gila banget. Saya ambil contoh human trafficking ya, karena kami juga bersama teman-teman kami membentuk satu jaringan yang kami sebut Zero Human Trafficking. Kalau ibu bapak, teman-teman mau ya pasti di antara ibu bapak ada yang mengerti, yang mengikuti tentang ini. Itu gila-gila. Tadi Ibu Musda mengatakan migrant workers. Wah, itu bukan hanya yang dikirim ke luar negeri, ke Malaysia, ke Hong Kong, dan ke Eropa atau kemana-mana, Saudi Arabia, tapi juga antar kita, antar destinasi provinsi, dikirim ke Papua, itu banyak, dari Cirebon. 2 bulan lalu ada kasus 17 anak perempuan belasan tahun dari Cianjur dan dua wilayah di Jawa Barat, saya lupa. Itu sampai ke di NTT, ada yang tahu nggak? Maumere sana ya, daerah itu bagaimana 17 anak perempuan nyasar di wilayah yang sangat kuat Katoliknya dan tapi ternyata itu bisa mungkin terjadi karena NTT sekarang sedang mengembangkan pariwisata. Jadi di daerah yang sedemikian kita anggap agama kuat, dalam hal ini Katolik, tapi itu pub itu tempat-tempat begitu itu banyak.
Nah, anak-anak dari Jawa Barat yang dikirim ke sana, yang sekarang masih soal karena pihak polisi rupanya ada main-main sedikit juga, gitu. Jadi gender justice ya, perempuan dan anak itu luar biasa. Walaupun dalam masalah human trafficking itu tidak hanya atau tidak 100% hanya perempuan dan anak. Ada juga laki-laki banyak yang menjadi korban. Misalnya kalau ke Malaysia yang bekerja di kebun kelapa sawit, kadang-kadang itu kargo mayat ya yang dikembalikan ke NTT biasanya, itu ada kalau laki-laki matanya udah nggak ada karena dimakan ular. Jadi ular bukan makan itu hama atau apa pengganggu kelapa sawit, tapi makan orang yang ditugaskan untuk menjaga itu, dipekerjakan untuk, dan itu banyak juga dari saudara-saudara kita di NTT. Jadi itu ya, gender justice luas sekali. Belum kalau kita bicara transgender ya dan seterusnya. Lanjut. Ya. Nah, di mana dan bagaimana perempuan berperan dalam proses perdamaian? Pengalaman Papua, Aceh, Ambon, Poso, mungkin ada daerah lain juga ya. Kesamaannya adalah keterlibatan perempuan belum diperhitungkan, terutama Aceh. Ini dari pembacaan saya, mungkin saya keliru, mungkin ada teman-teman yang lebih banyak bahkan ada penelitian soal ini, tapi dari beberapa sumber yang saya baca dan kedekatan dengan perempuan, beberapa teman perempuan di daerah-daerah ini, Aceh itu lain ya, mungkin karena syariat Islamnya kuat ya, pemberlakuan syariat Islam. Jadi keterlibatan perempuan belum diperhitungkan, ini khusus Aceh, sementara di Papua, Ambon dan Poso mulai diperhitungkan. Saya masih pakai tanda kutip, tetapi belum sepenuhnya dan tetap masih dipinggirkan atau terpinggirkan. Nah, mengapa? Ini pertanyaan kita semua. Nanti kan ada sesi bersama teman-teman di lapangan ya. Mungkin yang Poso, Mbak Lian Gogali akan menyampaikan, saya tidak tahu apa dari Ambon juga akan ada atau dari Papua. Ini baik kalau mereka sampaikan. Karena misalnya Ambon, itu kan waktu konflik kami turun, kami Ambon, Poso itu kami di lapangan juga. Bahkan sampai peacekeeping ya, dengan guru-guru, dengan pemuda, sampai sekarang. Nah, di Ambon itu kan perempuan yang berperan dalam conflict resolution, peace building, dan pemuda. Cuma kami juga dulu sempat mengevaluasi. Misalnya gini, ketika melaksanakan kegiatan trauma healing, itu kan lebih banyak, atau saya bisa katakan hanya di kalangan perempuan terutama dan anak-anak, pemuda. Tapi di kalangan laki-laki tidak ada. Saya yakin tidak ada trauma healing, kegiatan trauma healing oleh LSM manapun atau pemerintah apalagi yang melaksanakan itu di kalangan laki-laki. Padahal yang membunuh, yang di lapangan, yang baku bunuh itu adalah laki-laki. Nah, jadi ya memang ini nanti teman-teman dari Ambon juga bisa bisa share, dan itu juga menjadi catatan bagi kita ya yang kerja-kerja untuk peace building, untuk apa. Jadi trauma healing itu harusnya kepada semua pihak ya, tidak hanya walaupun kita merasa, kita menganggap perlu sekali kepada perempuan karena perempuan yang efek psikologisnya itu luar biasa gitu. Tetapi bagaimana dengan laki-laki juga gitu, apalagi yang mudah dipengaruhi, ini masa konflik ya, kalau ini disebabkan oleh politik ya, yang paling mudah dipengaruhi adalah laki-laki gitu. Lanjut.
Nah, ini saya ambil 2 contoh. Saya bukan ahli tafsir ya. Saya bukan ahli tafsir, tapi ini pemahaman saya. Saya ambil satu teologi penciptaan. Semua tahu pasti soal teologi penciptaan, di mana pengakuan terhadap pentingnya relasi yang hidup dan saling menghidupkan antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting dan tetap harus dijadikan dasar dalam memfungsikan makna, baik itu adat, budaya, bahkan agama. Ya. Jadi semua itu saya tahu di beberapa daerah sampai sekarang, atau nyaris hampir semua daerah ya, ketika kita bicara adat, ketika itu relasi perempuan laki-laki itu masih sangat beda ya, sangat beda. Yang isu-isu yang terakhir kan kalau kita dengar yang dari Sumba sana ya, perkawinan apa, lari ya. Jadi ada laki-laki yang naksir perempuan itu dengan cara yang sangat kasar, sangat tidak manusiawi. Ya, perempuan siapa yang dia naksir bisa dia ambil dari rumah, bahkan ada anggota keluarga juga yang mendukung soal itu. Kawin tangkap, ya betul. Kawin lari, kawin tangkap, benar. Ya, dan itu wah, ngeri sekali. Jadi itu ya, maksud saya relasi perempuan dan laki-laki. Saya tidak tahu ibu bapak teman-teman yang selama studi atau selama berada di komunitas Persetia ini membahas atau mengembangkan ini untuk menjadi pegangan kuat bagi gereja dalam memperkuat bagaimana relasi perempuan dan laki-laki itu bukan hanya suami istri, tapi dalam jemaat, dalam majelis jemaat. Itu kadang-kadang juga masih dibeda-bedakan kan. Apalagi sekarang jangan lupa di gereja-gereja banyak kasus pelecehan seksual yang lebih cenderung didiamkan daripada dibicarakan, bahkan yang pelaku kemudian tidak mendapat hukuman karena gereja-gereja kita kan rata-rata, saya kira ya, mungkin saya keliru, tolong dikoreksi ya, tidak memiliki ya, hukum gereja itu juga tidak ada, sehingga kalau itu digugat secara hukum positif itu belum tentu bisa berhasil karena tidak bisa didukung oleh gereja gitu. Lanjut yang kedua, pemahaman yang kedua saya ambil dari bagaimana pengalaman keterlibatan perempuan ketika mengikuti sampai menghantar Yesus ke penyaliban, bahkan yang pertama menemukan bukti kebangkitan Yesus. Bagi saya ini mereka, apa yang mereka lakukan itu antara menghadapi realitas kekuasaan yang sangat kuat dengan budaya patriarkat yang sangat arogan, yang penuh siasat mematikan, dengan sensitivitas kesadaran, hati nurani, dan perilaku yang ingin membela keadilan. Itu yang ditunjukkan oleh para perempuan. Sehingga para perempuan saat itu berada persis di dalam dua keadaan itu, dan Yesus tetap mengakui kehadiran mereka dan keterlibatan mereka. Ya, cara-cara perempuan pada saat masa itu kita tahu ya, cerita-cerita di Alkitab tentang itu. Dengan kata lain, menurut saya perempuan ikut secara konkret dalam proses pembebasan. Gitu. Lanjut. Nah, perlu strategi untuk membuat perubahan. Jadi, ya, menurut saya pendidikan teologi dan berteologi itu sangat penting. Pengalaman berjemaat, bergereja, atau aktivitas di ruang-ruang pendidikan teologi sangat penting. Tetapi belajar mengenal dan bergaul dengan ilmu-ilmu yang lain pun sangat penting. Interdisipliner.
apalagi mengenal dan terlibat langsung dalam pengalaman bersama dengan masyarakat dalam soal-soal kemasyarakatan, dan karena itu juga perlu kerja-kerja berjejaring, berkolaborasi, bukan hanya antar agama, bukan hanya ekumenis antar gereja, tetapi juga antar disiplin ilmu. Jadi bagaimana teologi itu bisa berkembang dan benar-benar relevan kalau tidak bersentuhan atau tidak misalnya dengan antropologi, sosiologi, itu saya sulit membayangkan teologi lepas dari itu. Atau teologi atau gini, contoh gini ya. Saya kan sekarang direktur Interfidei, masih ke gereja, aktif di gereja, masih berdakwah hari Minggu di mimbar, ya. Dulu direktur kami Sumartana itu dia kan bukan orang yang mau ke gereja. Bisa aku di sini. Dia selalu katakan, aduh, bahkan dia tidak mau ditahbiskan menjadi pendeta. Aku ini kan punya banyak dosa, jadi aku tidak sanggup untuk jadi pendeta, ya gitu. Kalau dengan anaknya dia bilang, udah kamu doakan aja sama papa gitu. Nah, ternyata diam-diam ini diperhatikan oleh warga jemaat, entah yang GPIB, GKI, GKJ itu. Lalu ada komentar begini, misalnya Ibu Tabita aja ya di UKDW. Ya ini Ibu Elga sih rajin ke gereja, Ibu Elga masih aktif di gereja, jadi oke lah gitu jemaat ya. Saya bilang ya bagi saya yang bekerja di wilayah interfaith seperti ini dengan agama-agama lain, ya saya harus tahu dan mengenal, punya pengalaman komunitas basis saya. Kalau saya sudah lepas dari komunitas basis, dari gereja, apa yang atau dasar apa yang harus saya lakukan dalam berdialog, dalam bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan yang beragama lain? Saya tidak punya dasar, tidak punya, bukan hanya legalitas, tapi antara pengetahuan, hati nurani, dan perilaku itu sangat berhubungan dengan kehadiran saya bersama dengan komunitas jemaat. Jadi seperti itu. Nah, misalnya soal-soal pendidikan, kesehatan masyarakat, bahkan hal-hal yang lebih luas tentang masalah-masalah di sekitar keadilan gender, masalah politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jangan lupa radikalisme agama itu sangat banyak dipengaruhi oleh politik. Makanya bagi kita di Indonesia kan kita kenal dengan yang terakhir ini antara lain politik identitas. Dan identitas itu adalah agama yang sangat terkait dengan radikalisme. Benar yang dikatakan oleh Ibu Musda tadi. Ini saya ada satu teman dari UIN di sini, Ibu Inayah. Dia meneliti tentang HTI di beberapa daerah, antara lain Gorontalo. Makanya saya diberikan buku ini, Solehah Demi Khilafah. Ini perempuan dalam gerakan dan ideologi politik Hizbut Tahrir. Jadi di mana-mana kan HTI itu luar biasa. Perempuan mereka gunakan. Ini beberapa poster, misalnya gini, poligami halal versus free sex haram. Ya. Kapitalisme sumber masalah keluarga, bukan poligami. Jadi hal-hal yang seperti itu. Itu banyak dan itu menggerakkan perempuan di situ. Nah, kita melihat aja itu ya apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya itu tadi mempertanyakan secara kritis, benar sudah dibubarkan secara organisasi, tetapi di mana-mana, aduh, mereka itu masih tersebar dan tetap melakukan banyak hal
dengan ideologi yang sama, dengan cita-cita yang sama, ya, khilafah itu. Ya. Jadi singkat kata, untuk mencapai adanya perubahan tidak cukup hanya dengan ilmu teologi, apalagi hanya di antara ruang kelas, perpustakaan, dan jemaat atau gereja dengan rutinitas pelayanan, tetapi harus bergaul lebih luas, berinteraksi dengan masyarakat, dan berani membangun teologi dan praksis dari teologi yang lebih radikal, relevan dengan konteks Indonesia dalam kata, praktek, dan makna. Lanjut, saya harap ini yang terakhir ya. Iya. Jadi ini yang saya harap, kita semua harap ya. Jadi radikalisme positif atau radikalisme yang menghidupkan kehidupan bersama, radikalisme damai untuk perdamaian. Penting sekali bagi para teolog Indonesia untuk membangun, menghidupkan dalam praktek berteologi, praktek berjemaat, bergereja, bahkan beroikumene dalam gerakan gereja dan masyarakat secara konkret, yaitu gerakan radikalisme damai untuk perdamaian. Radikalisme dalam praktek untuk menghidupkan kehidupan bersama. Paduan antara pemikiran teologi dan praktek perlu jelas dan konkret. Itu kalau kami tema ulang tahun ini kan agama dan beragama, gitu. Itu selalu apa ya? Slide terakhir, harap terakhir ya. Itu sudah benar-benar terakhir. Ya, terima kasih. Saya sampai di situ, Pak. Mari Pak moderator. Unmute. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar paparan dari Ibu Elga. Bagaimana kita dibawa kepada pergumulan adanya radikalisme yang positif dan radikalisme yang negatif. Yang trendy sekarang ini adalah yang negatif, yang violent radikalisme. Sementara kegiatan-kegiatan semangat untuk radikalisme yang damai atau yang positif masih ya belum sehebat yang violent radikalisme. Saya kira setelah mendengar paparan ini pasti banyak yang ingin menyampaikan, apalagi Ibu ini memberikan contoh-contoh pengalaman dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan dari antara kita ada yang tinggal di wilayah-wilayah itu. Mungkin bisa juga memperlengkapi atau menambahkan apa yang sudah disampaikan Ibu Elga dari kehidupan nyata kita. Untuk itu, saya kembalikan dulu ke Ibu Dirlak. Apakah sudah diinventarisasi pertanyaan Ibu di ruang chat? Kalau tidak, bisa digunakan ruang chat sekalian. Apakah ada diinventarisasi tadi pertanyaan di ruang chat? Ibu Dirlak? Bisa dilihat langsung Pak. Kalau begitu langsung saja dari ruang chat Bu Elga. Bisa kita lihat. Sebentar. Ini ada 99 ini ya. Wah, yang bentuk pertanyaan aja Bu atau yang bentuk? Sebentar. 99 saya harus dari awal soalnya ini. Oh ya. Salah satu yang saya ingat tadi, apakah ada dari kalangan perempuan Kristen yang terlibat radikalisme violent itu, violent dari radikalisme tadi? Ada yang bertanya itu tadi saya lihat. Ya, kalau dalam sejarah di Indonesia kita belum mendengar ada perempuan ya yang terlibat di sana karena begini. Atau saya katakan begini. Dulu ada, apa namanya ya, Islam, sorry saya lupa. Mereka juga merekrut mahasiswa-mahasiswa Kristen, termasuk perempuan. Saya lupa ada filmnya itu. Jadi begini, mereka bujuk
mereka bujuk, dan ketika menjadi anggota dari kelompok itu, siapapun mau agama apapun yang mereka berhasil rekrut, itu harus, kalau di rumah keluarganya, apapun di rumah itu mereka harus jual untuk mendapatkan uang, karena itu perintah dari kelompok mereka. Dan pada masa itu kan banyak toko-toko emas yang kehilangan, ada perampokan waktu itu ya. Ada film mereka yang bagus sekali itu. Kemudian difilmkan. Nah, tetapi kalau Indonesia saya belum mendengar ada perempuan yang digunakan. Kalau dari Islam memang itu luar biasa. Nah, kalau internasional seperti ISIS, ada yang saya tahu beberapa 5-6 tahun lalu ada beberapa anak dari Indonesia, tapi yang Kristen yang sudah diislamkan ya, sudah mualaf. Jadi bukan lagi sebagai perempuan Kristen, tapi kemudian tidak berhasil diseberangkan dari Turki ke Suriah. Gitu. Pernah ada mau dicoba, tapi diislamkan dulu. Gitu, menjadi mualaf dulu. Tapi murni sebagai perempuan Kristen saya belum pernah dengar. Saya tidak tahu, mungkin saya kira juga memang belum ada ya. Kecuali kasus-kasus yang terjadi di Nigeria, di beberapa negara Afrika ya, dengan Boko Haram dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian terjadi, mereka memang harus mualaf dulu. Tidak sebagai asli sebagai yang beragama Kristen. Baik, Bu. Yang lain saya bantu bacakan, Pak. Saya bantu bacakan. Bu. Ya, tadi dari Ibu Elvilina kayaknya, pertanyaan dari Ibu Elvi tadi itu, apakah ada perempuan Kristen yang terlibat dalam gerakan radikalisme sepanjang penelitian KLG? Juga dari Kak Beni ini agak mirip, apakah KLG melihat adanya gerakan radikalisme yang dipengaruhi oleh adat atau budaya di Indonesia? Mungkin itu dulu, Kak. Oh, oke. Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kedua itu sebenarnya tidak ada yang setahu saya ya, kelompok-kelompok yang disebutkan Ibu Musda tadi itu tidak, mereka lahir tidak karena satu adat atau satu tradisi apa di Indonesia, tapi betul-betul import. Betul-betul import. Mereka belajar di satu tempat, dalam hal ini di Timur Tengah, ya, dengan kasus Suriah misalnya, ISIS itu bagaimana, HTI bagaimana, Jafar Umar Talib, FPI dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, pernah dengar Jafar Umar Talib ya, yang dulu komandan Laskar Jihad Ambon dan Poso. Ya, nah beliau itu tidak setuju dengan HTI, FPI, apapun yang mau mengubah Pancasila dengan ideologi Islam. Itu saya ngomong langsung dengan dia di rumahnya yang tidak jauh dari sini, dan tapi lagi-lagi itu kelompok-kelompok itu bukan karena didorong atau lahir dari adat atau budaya Indonesia. Makanya itu kan jadi kritik. Ini bukan budaya Indonesia, ini bukan Islam khas Indonesia, gitu ya. Termasuk soal ketika harus bercadar dan seterusnya. Jadi itu benar-benar semua import, tapi sedemikian rupa importnya, ya, dan cocok dalam tanda kutip dengan konteks Indonesia dalam arti, misalnya gini, kalau UAS berdakwah, perhatikan, atau ini yang FPI yang sedang ditahan ini,
itu kan ratusan ribuan orang mendengar. Saya hanya bilang, saya suka WA Ibu Musda. Wih, ini kasihan masyarakat Indonesia menjadi sangat bisa terprovokasi oleh cara mereka. Ya kalau kita di Christian homiletik mereka ya, ilmu homiletika mereka, yang betul-betul bisa membuat orang, wah, luar biasa, terpengaruh. Sampai-sampai satu saat, saya kira 6-7 tahun yang lalu ya, Pak Alwi Shihab katakan ke Pak Johan Effendi, wah Johan, saya melihat Islam sekarang ini sudah sangat membahayakan. Saya rela untuk masuk ke masjid-masjid sekalipun tidak dibayar untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang Islam dan keislaman yang benar. Ini tidak benar. Islam yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan kebencian ini harus diubah. Bagi Pak Alwi itu sinyal yang berbahaya untuk Indonesia. Nah itu sudah sekian tahun yang lalu. Pak Alwi sampai biar tidak dibayar tidak apa-apa. Saya mau ke masjid-masjid. Seperti itu. Dengan Pak Johan Effendi. Jadi sekali lagi menurut saya itu import semuanya ya. Tapi sekalipun itu import, kenapa bisa seolah-olah fit gitu ya. Lalu kemudian ya anti Pancasila dan lain-lain. Dan ini nanti 2024 akan kelihatan. Dalam satu webinar saya pernah mengatakan, kita lihat aja calon RI1, RI2, kalau mereka akan menggunakan kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok intoleran, kelompok garis keras, sebagai kelompok yang mendukung mereka, entah lewat partai resmi atau kelompok yang tidak legal itu harusnya masyarakat Indonesia memastikan tidak memilih mereka sebagai RI1 dan RI2. Karena itu sudah menjadi indikator bahwa mereka tidak serius untuk mengembangkan, untuk melakukan perubahan yang baik bagi Indonesia ke depan. Itu indikator. Ya, terima kasih. Baik, berikutnya sama-sama dari STGKS ini ada 2 pertanyaan ya, Kak. Yang pertama dari Ibu Iren. Paham radikalisme dan intoleran yang membahayakan keutuhan NKRI telah menjalar masuk ke berbagai lembaga dan organisasi pemerintah, swasta, Polri, partai politik, sekolah, dan universitas di Indonesia. Keadaan makin parah dan mengkhawatirkan. Menurut pengalaman Ibu Elga bersama Institut Intervide atau DIAN, langkah strategis apa yang bisa ditempuh oleh lembaga keagamaan dan kampus teologi untuk secara efektif melawan atau membendung arus bahaya ini? Bagaimana upaya penguatan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan peace building? Dari Pak Lasarus, dari STGKS juga ini, materi Bu Elga sangat menarik, setuju dengan statement bahwa radikalisme jika dilacak dari akar katanya adalah sesuatu yang baik. Setiap penganut agama harus mengenali ajaran agama sampai ke akar-akarnya atau substansinya. Masalahnya kemudian adalah cara berpikir yang digunakan penganut agama dalam mendalami radikalisme agamanya. Apakah letterlek, fanatik, dan egois? Kalau kerangka pikir seperti ini yang digunakan dalam mendalami radikalisasi, maka hasilnya agama lain akan dilihat sebagai musuh yang harus diperangi dan dihancurkan. Kelihatannya yang kedua bukan pertanyaan ya, Kak. Refleksi saja. Mungkin yang pertama tadi, Kak. Ya, ya itu benar ya. Jadi memang yang ya tadi Ibu Musa juga sudah katakan ya, hasil penelitian LIPI, beberapa lembaga yang meneliti itu sudah sangat memprihatinkan. Ya, dan itu menjadi kesulitan yang serius secara internal di dalam kementerian, di dalam BUMN itu kan pernah satu periode tertentu, kita lihat aja di semua masjid-masjid, musola-musola setiap Jumatan, ya itu pasti yang akan berdakwah adalah yang khotbah Jumat
itu kelompok-kelompok mereka, HTI, dan itu sudah teratur. Saya ingat 2005 dengan Pak Asumardi Asra, kami sama-sama di Qatar ya, di Qatar. Di sana kan banyak sarjana-sarjana tamatan ITB yang bekerja di sana, minyak. Zaman-zaman itu kan baru mulai PKS. Itu semua mereka sudah PKS dengan ideologi yang sangat eksklusif itu. Nah, mereka semua kemudian balik ke Indonesia atau membangun jaringan itu. Pertama kali melakukan baiat di Indonesia itu kan justru di UIN Jakarta. Saya lupa tahun berapa itu ya. Dan UIN Jakarta itu menganggap kecolongan. Tapi itu kemudian mereka tersebar di perkantoran di mana-mana. Atau orang-orang dari BUMN mana, itu semua yang kemudian dibaiat pada zaman itu. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi itu? Boleh jadi kan tidak mungkin masuk ke sekolah-sekolah teologi kita, ya, kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan dan efek kepada perempuan tentang keadaan seperti ini? Jadi itu yang saya katakan. Misalnya begini, saya tahu di UKDW ada kerjasama juga dengan UIN di sini ya, UIN Jogja, dalam hal-hal seperti ini. Jadi saling itu, atau kami interview dengan yang kami sebut sekolah lintas iman. Itu sudah 12 tahun berjalan dan itu sangat menolong karena mahasiswa dari UIN bisa share kepada mahasiswa UKDW, kepada mahasiswa Sanata Dharma dan seluruhnya. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti dan kita hanya dengan kesibukan kita sendiri, jangan lupa di kalangan Kristen memang tidak berbentuk atau menyerupai kelompok-kelompok radikal seperti yang terdapat dalam kelompok-kelompok di Islam, ya, tidak seperti itu, tidak seperti HTI, tidak seperti FPI dan lain-lain. Tetapi di dalam kelompok Kristen pun ada banyak yang kita berbeda-beda ya, dengan teologi yang masih sangat fundamentalis, ya, yang sangat juga eksklusif bahkan ya. Ini yang bagi kita saya kira perlu sekali. Saya tidak tahu selama ini apakah Perwati teman-teman dari Persetia ada kerjasama juga dengan sekolah-sekolah teologi yang non Persetia dalam rangka ini, yang isu-isu seperti ini. Boleh jadi memang tidak menyerupai kelompok-kelompok garis keras atau radikal yang di sana ya, tetapi sampai sejauh ini apa yang kita anggap kepada kelompok-kelompok seperti itu sebagai orang Kristen, sebagai kelompok Kristen, mau dari gereja mana, mau dari sekolah teologi, tapi kita menganggap mereka sebagai apa, gitu. Sehingga bagaimana perempuan berperan, saya kira juga dalam hal itu harusnya perempuan bisa membangun jembatan itu tadi, walaupun tidak terbuai seperti yang dikatakan Ibu Musda tadi. Dan saya kira di TOR dari panitia juga mengatakan itu ya, perempuan lemah lembut atau suka damai dan seterusnya ya. Itu yang perlu kita kritisi justru ya, karena ada hal yang kita juga perlu kritisi ke dalam gitu. Maksudnya ke dalam, bukan hanya ke dalam kita yang Kristen, tetapi juga ke dalam perempuan sendiri, ke dalam kelompok perempuan sendiri. Itu. Jadi itu tadi bagaimana perempuan berperan
membangun jembatan perdamaian itu. Itu sangat penting. Ya. Baik, berikutnya saya bacakan 3 sekaligus ya Kak. Dari Pak Simon, dari STT Intim. Problem merumahkan perempuan menjadi kendala bagi upaya-upaya mempublikkan perempuan, termasuk mengangkat isu-isu perempuan ke ruang publik. Tadi dikatakan di awal presentasi bahwa radikalisme perlu dikembalikan pada akar kata radix yang artinya mengakar pada ajaran agama mula-mula. Tapi karena kata radikal itu sendiri sudah sangat bermakna peyoratif, seperti yang kita saksikan prakteknya hari ini, apakah mungkin kembali ke akar masa lalu tanpa menyentuh soal hermeneutik? Seringkali hermeneutik romantisme yang ingin kembali ke masa lalu menjadi kendala untuk keluar dari jebakan masa lalu itu dan menyongsong masa depan melalui penafsiran-penafsiran baru. Ini antara bertanya atau refleksi aja nih ya Pak Simon ya. Dari Ibu Elizabeth Mesdila dari Luther Seminari Sabah. Ibu Elga, saya pikir di negara-negara yang minoritas Kristen mungkin mengembangkan gagasan radikalisme negatif itu jauh dari pemikiran. Saya setuju pengembangan radikalisme damai karena memang kita mau menghadirkan perdamaian. Saya melihat ini kesempatan untuk mengembangkan gagasan damai yang radikal itu. Apakah sepengalaman Ibu Elga di Indonesia ada yang sudah melakukannya atau mencoba melakukannya? Mungkin lembaga atau apa mungkin ya? Yang ketiga dari Pak Erik Barus, penggunaan kata radikalisme masih jadi diskusi karena menjadi isme atau paham, dianggap menggeser nilai formalis agamanya. Makanya kata radikalisme apakah positif atau negatif dianggap mengganggu. Adakah istilah lain yang lebih baik menurut Ibu Elga? Silakan Kakak direspon. Ya, baik. Dari Pak Simon ya. Jadi begini, maksudnya bukan jadi cara berpikir kita bukan sekedar untuk mengembalikan ya, mengembalikan. Jadi jangan lihat itu sebagai sesuatu yang lampau yang tidak relevan lagi. Ini justru kita mau menempatkan secara tepat apa arti kata itu yang sudah terlanjur dipakai secara negatif saja, tidak secara positif. Ini sama dengan dulu 2006 saya kira ya, ada fatwa yang dikeluarkan dari MUI kemudian menjadi pegangan dasar bagi pemerintah untuk melakukan juga peraturan yang kami bilang dulu itu dengan istilah sivilis, pluralisme, liberalisme dan ada 3 ya, pluralisme, liberalisme, saya lupa yang satu itu, yang kita lengkapi satukan jadi sivilis. Nah, tentang pluralisme misalnya, itu kan oleh MUI waktu itu benar-benar salah kaprah. Mereka mengerti kata pluralisme itu lalu mengaburkan keimanan agama yang satu dan yang lain, dalam hal ini agama Islam. Itu nyata sekali di dalam fatwa mereka, dokumen itu. Saya bilang bukan, tidak pernah orang dari awal yang aktif di Interview Day dimanapun dari agama A berubah menjadi agama B karena pluralisme itu. Tidak pernah. Jadi jangan memikirkan dan menafsirkan lalu merumuskan itu seperti pemikiran kita, tapi sebenarnya bukan itu yang kita maksudkan. Nah, jadi menempatkan kata itu. Lalu kedua saya ingat persis di Lombok itu ya. Saya bilang, kenapa kita harus takut dengan kelompok-kelompok itu? Kenapa kita harus mengubah casing hanya pertimbangan dan cara menakut-nakuti kelompok radikal itu ya, FPI dan lain-lain itu, untuk tidak memakai kata itu. Apa haknya kelompok-kelompok itu untuk meniadakan penggunaan sebuah kata bahasa hanya karena untuk kepentingan. Jadi justru ini momentum kita, mereka sebenarnya yang kita maksudkan dengan kata itu, dan kita bisa membuktikan sama sekali tidak mengaburkan iman
siapapun, gitu. Nah, kembali ke istilah ini ya, soal radikalisme. Ini saya ingat tahun lalu kita bicarakan serius tentang ini. Dan itulah yang kami mau lakukan, yang sedang kami lakukan, dan kita berharap ke depan dengan kegiatan yang 2 tahun lalu kami buat strategic planning interview day, itu dengan di koridor ini. Jadi agama-agama untuk perdamaian. Tidak bisa tidak. Karena itu message semua agama. Dan itu arti dari radikalisme yang kita maksud. Jadi benar yang dikatakan Erik, isme dengan mendengar kata itu ya, sebenarnya kita aja yang tidak mensosialisasikan ya. Kemudian, iya kan? Kemudian semua yang terkait dengan yang teror, bom, segala macam itu langsung konotasinya radikalisme. Nah, apalagi kalau sudah bicara soal itu disuarakan oleh Amerika, disuarakan oleh ini, jadi ada pengaruh politik. Wah, itu kalau sudah tambah bumbu-bumbu itu sudah lebih sulit kita. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama tetapi yang positif? Supaya kita juga ada wacana lain. Dan itu counter kita. Saya ingat 2006 kami di Banjarmasin, pertemuan jaringan antar iman Indonesia. Kenal ya istilah provokator damai. Ya, teman-teman di Ambon saya kira itu memakai itu provokator damai. Nah, itu kami bicarakan itu luar biasa itu di Banjarmasin, Banjarbaru waktu itu 2006. Sehingga kita harus berdamai yang itu tadi negatif. Jadi provokator hal yang positif. Interview day ketika ya tak berarti 91 ya. 10 kami mengevaluasi. Itu pas Ambon Poso sedang berlangsung. Dan di Jogja sini kan sarang dari Laskar Jihad ya. Laris mereka di setiap lampu merah itu traffic light, mereka punya buletin di siapa di kotak itu untuk Kristen di nanti mereka kasih satu buletin waktu itu. Nah, itu kalau melihat cara mereka yang sangat militan, yang sangat luar biasa dan begitu berani, kenapa kita tidak? Karena itu evaluasi kami waktu 10 tahun, bukan ini, usaha damai ini kok kenapa tidak berpengaruh kepada masyarakat? Justru apa yang mereka lakukan itu luar biasa ya, media memberitakan, lakukan ini tidak. Truk bisa, kita harus kita naik truk gitu ya, maksudnya. Ya, kita bikin kegiatan di hotel-hotel. Mereka tidak perlu di hotel, di bawah tenda atau di mana. Dan itu ribuan orang manusia. Mana kalau kita ajak teman-teman untuk peace campaign, peace building, betul-betul sama seperti mereka. Nah itu jadi memang ada cara-cara yang perlu kita juga evaluasi dan berefleksi. Lalu strateginya seperti apa? Radikalisme damai. Ya iya benar. Terima kasih yang dari Sabah ya. Ya memang kita harus cari cara bagaimana kita masuk. Makanya antara lain yang harus kita benar-benar. Sampai 31 Juli kami sedang melatih ada 45 pemuda interfaith dari sekian daerah di Indonesia plus 25 mahasiswa KKN dari IAIN Kudus ikut pelatihan sosial media.
Jadi Sabtu yang lalu kita bermedia sosial. Jangan kira bermedia sosial itu hanya soal teknologi saja, tapi ada spiritualitasnya, ada etikanya, gitu. Nanti minggu depan kita akan belajar lihat peta itu sampai kepada praktek. Ya, terima kasih. Masih ada lagi, Kak. Masih ada lagi. Sebentar saya bacakan dari Ibu Suryaning Simila. Setiap agama memiliki potensi untuk melahirkan gerakan radikalisme yang syarat dengan muatan kekerasan. Sejauh ini yang diamati adalah pelaku kekerasan berbasis agama selalu berasal dari kelompok yang mayoritas di suatu tempat. Dari penelitian Dian Intervide, apakah ada korelasi antara ego sebagai mayoritas dari kelompok tertentu dengan praktik kekerasan terhadap kelompok yang dianggap minoritas? Walaupun objek kekerasan juga bukan hanya komunitas agama lain yang dianggap minoritas, tapi juga kelompok minoritas lainnya dalam agama sendiri, seperti contohnya Ahmadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Elvilina Hulu dari NIAS. Ibu Elga, sudah saatnya perempuan Kristen Indonesia mengembangkan radikalisme damai. Menurut Ibu Elga, gerakan ini kita mulai dari mana? Mungkin ini dulu, Kak. Silakan. Iya. Ya, ini menarik ini dua pertanyaan ya. Jadi benar. Jadi itu ada, kami tidak membuat penelitian khusus tentang itu tadi ya, yang pertanyaan pertama. Tapi ada teman Pak Ahmad Suwaidi yang dulu di Intervide, yang rektor atau dekan dari Universitas NU ya di Jakarta, Unusia itu. Dia melakukan beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu, dia melakukan penelitian di 3 negara. Filipina, Indonesia, dan Thailand. Mayoritas Islam. Itu benar yang dikatakan dia. Di mayoritas selalu hanya ya, dan itu kenapa kita di Indonesia atau apa-apa yang terkait dengan radikalisme, dengan bom, itu selalu konotasinya langsung ke Islam. Padahal di negara-negara yang lihat di India, ya Hindu, itu Islam ditindas, di apa ya, benar-benar jadi second class, benar, bukan hanya soal kasta di sana, tapi juga antar agama itu luar biasa. Bagaimana Hindu memperlakukan yang Muslim di sana. Begitu juga kasus misalnya kalau di Filipina misalnya dengan apa, terutama zaman Marcos dulu ya, itu sangat kelihatan. Walaupun kemudian semua itu mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok militan atau radikal Islam di Filipina Selatan. Karena saya ingat saya pernah beberapa kali dengan British Council diminta untuk memfasilitasi proses-proses dengan orang-orang di Filipina Selatan itu ya. Masyarakat di sana di Mindanao, dan itu luar biasa, yang kemudian lahir dengan kelompok-kelompok ekstremis. Tapi yang mendidik mereka membuat bom, membuat apa-apa yang sangat mengerikan itu bukan orang lain. Gitu lah. Selain ya mereka sendiri pergi belajar ke Suriah dan lain. Tapi Ibu Bapak tahu yang di Filipina, saya dengar dari beberapa teman dari sana, itu kelompok-kelompok conflict resolution, peace building, mulai berhasil untuk menjinakkan kelompok Islam yang radikal di Filipina Selatan. Gitu. Ya, apalagi sekarang kepemimpinan negara kan bukan Marcos ya. Jadi sangat berbeda, sangat berbeda.
seperti itu. Kalau kita di Indonesia, nah ini yang masih PR besar. Kita akan lihat salah satu indikator yang paling penting nanti besok 2024 atau menjelang 2024. Kita akan lihat apanya, goyangannya atau goncangannya. Itu dari mana ke mana, dan seperti yang saya katakan tadi, ya siapa yang memakai kelompok-kelompok itu, entah lewat partai resmi atau yang tidak, kelompok yang tidak resmi, nah itu sudah akan ketahuan. Dan harusnya orang Indonesia kritis terhadap keadaan seperti itu. Termasuk kita orang-orang Kristen. Jangan karena kepentingan politik lalu menggunakan kelompok ini dan mendukung seseorang dalam rangka saling mendukung itu tadi. Nah, kalau itu sampai terjadi, ya walahu alam. Kalau dapat orang yang benar-benar tidak tepat dan tidak seperti yang kita harapkan, gitu. Dan ya perempuan, gerakan damai ini yang perlu kita lakukan. Saya pikir begini. Ini tolong koreksi saya di berani nggak kita dengan cara tanpa kekerasan atau tanpa tanpa menampakkan kekerasan. Kalau kritis kan tidak berarti kekerasan ya, tidak identik dengan itu. Berani nggak misalnya dari sekolah-sekolah teologi ada konten damai, perdamaian, untuk message yang disampaikan yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok seperti misalnya dari jaringan kami ya, jaringan Antariman Indonesia. Ada enggak dari sekolah-sekolah teologi bisa memunculkan yang sangat pluralis ya, tentu bukan hanya untuk kepentingan Kristen, bukan hanya untuk kepentingan minority, seolah-olah jadi begini, ini yang soal dengan minoritas ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan kritis bagi saya. Di beberapa tempat, oke, itu logis ya biasanya. Tapi ada di beberapa tempat lain, misalnya, saya selalu bilang kita jangan selalu menempatkan diri sebagai kelompok yang sungguh-sungguh perlu dikasihani atas nama minoritas. Gitu. Kita juga harus punya cara untuk benar-benar menunjukkan bahwa bukan karena kita minoritas kita mau minta hak kita, tapi karena kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Gitu. Sekalipun kita beragama lain, ya, dalam hal ini Kristen. Itu yang selalu saya ingatkan dalam percakapannya kalau soal mayoritas minoritas. Dan ini memang pasti akan sangat mempengaruhi, apalagi politik kita ini, mayoritas minoritas masih jadi amunisi di mana-mana. Seperti itu. Ya. Oke. Satu pengalaman saya ceritakan ya. Kami, semua kegiatan kami, workshop, pelatihan dengan guru-guru, dengan pemuda, dengan pimpinan agama berbasis komunitas, itu di sesi awal kami selalu melakukan atau kami mulai dengan storytelling. Kami tidak mulai dengan satu teori atau konsep apapun dari buku, dari teori atau dari ahli siapa. Tapi kami minta semua partisipan bercerita pengalaman mereka tentang perbedaan. Mulai dari keluarga, di sekolah, atau di masyarakat dengan tetangga, atau di kantor, di mana. Nah, tolong cerita apa pengalaman yang sangat disenangi
karena bagus, atau ada yang sangat tidak bisa dilupakan karena mungkin pengalaman yang tidak baik dengan yang berbeda. Wah, itu menarik banget. Kan mereka datang bukan botol kosong ya. Lalu kemudian kita lakukan apa yang kami sebut dengan udar prasangka, stereotype, dan truth claim. Karena apa? Bagi kami 20-an tahun kami lakukan pendidikan mengelola dan memaknai perbedaan, aspek ini yang tidak ada di sekolah-sekolah, tidak ada dimanapun. Jadi soal perbedaan agama, soal perbedaan termasuk soal gender, ya kita tanyakan. Kalau Anda melihat ini ada perempuan, teman perempuan, menurut di kepala Anda itu apa? Seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Anda kalau soal agama misalnya jadi yang Kristen semua dikelompokkan Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu. Nanti lihat. Itu yang non-Muslim akan bilang biasanya ya yang muncul Islam itu identik dengan terorisme dan kekerasan. Nah, yang Buddha dan Hindu itu mereka itu sembayang-sembayang patung. Karena itu mereka akan masuk neraka, tidak masuk surga. Yang Kristen itu arogan. Ini temuan-temuan dari spontanitas mereka ya. Itu menarik sekali dan itu sesi yang paling keren. Bila terakhir ada evaluasi, ada refleksi, mereka senang sekali. Karena sesudah itu kami minta pimpinan agama Buddha, Hindu, Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, dan lain-lain itu termasuk penghayat untuk hadir dan melihat ini semua yang dimunculkan dari kelompok masing-masing agama dalam kaitan dengan stereotype, prasangka, dan truth claim. Jadi kita ambil sumber asli ya untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi. Nah, itu sangat menolong mereka. Menurut pengakuan mereka ini sangat luar biasa. Awal-awal mereka takut kan, aduh nggak enak, nanti bikin mereka marah. Ini kan sensitif. Nanti mereka tidak suka, nanti ini macam-macam. Kami bikin pendekatan dengan metode khusus sampai mereka berani untuk mengatakan karena ternyata di pikirannya seperti itu. Nah, bayangkan kalau si A pergi cerita di yang lain, Islam itu begini, Islam itu begitu, Kristen itu begini, Kristen itu begitu, Buddha itu, semua yang negatif, yang ternyata keliru. Nah, jadi lewat kegiatan-kegiatan kami beri ruang dan waktu mereka bisa menyampaikan apapun dan bertanya tentang apa yang selama ini ingin mereka tanyakan. Gitu. Lalu diklarifikasi, dijelaskan oleh para pemimpin agama. Bukan ahli Islam tapi agama Buddha atau agama Kristen. Bukan ahli Katolik tapi dari Islam, bukan. Tapi memang benar-benar original dari masing-masing. Sehingga soal kepercayaan ya, karena dialog itu, perbedaan itu kan soal kepercayaan itu sangat penting. Termasuk tentang perempuan ya. Kalau suatu kali juga ada hal yang tidak dipercaya ya itu bisa menjadi bumerang. Silakan, sudah. Terima kasih. Masih ada Kak, masih banyak. Dari Bu Pauline, ST Abdial, Bu Elga tadi
pertanyaan tentang bagaimana radikalisme damai dapat diberlakukan nampaknya belum terjawab dan bagaimana strateginya. Pertanyaan selanjutnya, radikalisme tadi juga berarti kembali ke akar yang paling fundamental. Namun, dalam kekristenan sendiri, akar yang paling fundamental pun bisa jadi beda antar satu denominasi dengan denominasi yang lain. Lalu bagaimana mengatasi perbedaan mendasar itu? Kemudian dia menambahkan metode peace building mestinya kembali ke akar rumput, tidak anti juga terhadap media sosial. Yang kedua dari Pak Danang dari Wiyata Wacana Pati, polarisasi antara radikalisme versus moderatisme menciptakan dua kelompok yang saling berhadapan dengan masing-masing membuat persepsi terhadap yang lain sebagai yang tidak ideal dan harus diubah. Mungkin juga termasuk kita yang cenderung menganggap diri moderat dan membuat label terhadap yang lain sebagai radikal. Akibatnya ada strategi kontraradikalisme, tetapi juga ada strategi kontramoderatisme. Akhirnya masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Menurut Bu Elga, apakah memungkinkan untuk membangun dialog di antara kedua kubu ini sehingga transformasi di kedua belah pihak mungkin bisa terjadi? Itu dulu, Kak. Silahkan. Jadi ya, tadi ya mengingatkan saya soal radikalisme damai itu ya. Yang saya bagaimana kita memahami kita lah itu. Nah, saya selalu misalnya ini katakan biar aja ingat ke siapa yang dari Makassar atau mungkin kurang kenal orangnya ya. Dulu kita mulai di Malino itu tahun berapa ya? 2002. Ada seorang dia sekjen dari KPPSI, kelompok persiapan penegak syariat Islam, ya, yang berbasis di Makassar. Saya lupa namanya. Dia sekretarisnya. Nah, dia ikut karena gurunya adalah Pak Kasimatar, Profesor Kasimatar, ya, guru besar di UIN Makassar. Dia ikut kami ke Malino waktu itu. Hadir di proses pertemuan pertama kami yang saya cerita itu hasil evaluasi 10 tahun Intervidei. Lalu pertemuan kedua kami lakukan itu di Gedong Gandhi Ashram, di Ashram Gandhi dari Ibu Gedong di Bali. Lalu dia bercerita dengan saya, Pak Hasan apa lengkapnya saya lupa ya. Mbak, saya mau keluar dari KPPSI deh. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Saya cenderung tidak mau ikut mereka. Saya ikut dengan ini aja, jaringan antar iman. Saya bilang, tapi kenapa? Alasannya kenapa? Justru kalau Bapak ada di dalam dan mempengaruhi dari dalam, itu lebih baik daripada Bapak sudah keluar. Gitu saya bilang. Dia kaget. Dia kaget. Loh, kok Ibu malah nasihatin dia gitu? Saya bilang, dari cerita Bapak, saya menangkap bahwa Bapak serius untuk tidak mengikuti mereka. Dan Bapak mau menjadi bagian dari gerakan damai kami. Ya, gerakan antar iman untuk perdamaian. Tapi cobalah itu dilakukan perubahan dari dalam. Jangan keluar. Wah, lalu akhirnya waktu itu bicara serius kami dengan Pak Kasimatar, ya, Profesor Kasimatar. Pak Kasim juga nasihatin dia begitu. Ya iya, jangan keluar, biar aja di dalam. Jadi, cocok. Nah, tapi akhirnya dia entah kenapa dia malah jadi apa di Kementerian di Info ya, Infocom. Tapi masih tetap di Makassar. Setiap kali kalau saya ke Makassar, kontak dia, wah pasti dia apa? Kita ngobrol lah seperti itu. Nah, jadi maksud saya dengan menjadi gerakan damai atau membangun sebuah gerakan damai itu apalagi terhubung dengan medsos tadi ya. Begini. Ini contoh lainnya. Ada seorang teman, dia aktivis perdamaian. Ya kita teman kita lah gitu. Tapi teman ini memakai medsos itu
Instagram dalam hal ini, iya Instagram atau YouTube ya, yang kumpul-kumpul subscriber itu loh. YouTube ya. YouTube Kak, YouTube. Ya, pernah membuat lewat Instagram dan YouTube itu dia ini kasus dengan teman-teman di UIN sini. Jadi kan ada 15 orang pendeta GPIB, ini yang dari GPIB mungkin tahu ini, yang mengikuti pendidikan S2 di sini, di UIN, Sunan Kalijaga ya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Lalu kawan ini membuat program YouTube itu untuk sebenarnya bagus, idenya bagus ya, bagaimana 15 orang pendeta ini dipromosikan sedang belajar di UIN Sunan Kalijaga. Tapi tema yang dia pakai, judul itu webinar atau Zoom-nya itu adalah 15 orang pendeta GPIB menyerbu UIN Sunan Kalijaga. Lalu anak atau temanya di bawah itu, apakah Snuk Hurgronya masuk lagi? Saya kan jadi marah. Ini ada maksud soal perdamaian, 15 orang pendeta GPIB yang betul-betul mau belajar tentang Islam di UIN dengan maksud baik supaya mengenal Islam, dan ketika mereka kembali ke jemaat mereka masing-masing, mereka mengerti, menjadi faham dan bisa lebih baik dalam pergaulan dengan masyarakat di mana mereka berada. Tiba-tiba ini kawan ini bikin begitu. Teman-teman dosen yang di UIN kan WA saya, wah ini Mbak piye ini toh, ini kok ada program begini dan begini. Udah nanti saya ngomong. Saya bilang kau itu, dia masih mengirim kepada saya rekaman itu, dan dia masih, Mbak coba lihat aku dapat 10.000 lebih subscriber. Saya bilang, aduh, kita itu pantasan selalu kalah dengan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalis, violent radikalisme itu, karena kita memanfaatkan medsos ini untuk kepentingan kita sendiri dan mementingkan itu subscriber yang sebanyak-banyaknya. Bukan hal itu sangat tidak bermutu, ngapain kita forward gitu. Jadi itu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita. Dan ya benar, jadi jangankan dengan agama lain, ada 3 istilah: antar agama, intra agama, dan ekstra agama. Jadi antar agama kita udah tahu ya, kita dengan isu-isu pluralisme, dengan dialog itu kan bukan hanya agama yang berbeda, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Sikh, Bahai, dan seterusnya, tetapi juga intra agama. Kristen misalnya, tidak hanya dengan Katolik. Nah, cuma di Indonesia kalau Pak Johan Effendi dulu menjelaskan kepada saya ketika saya tanya, Pak Johan, kenapa sih yang Protestan dibilang Kristen, yang Katolik dibilang Katolik? Jadi antara agama Kristen dan agama Katolik. Di Merauke, di beberapa daerah ada guru tanya saya, Ibu, Katolik itu bukan Kristen ya? Nah, jadi ini kan dan kalau Pak Johan Effendi dulu menjelaskan kepada saya, itu dipisahkan oleh ke Departemen Agama ya, dan itu sangat politis. Jadi untuk itu kue besar itu bimas ya, Katolik, Protestan, yang itu bimas di sana itu memang masih menjadi kita ya. Romo Magnis itu bicara juga secara kritis itu. Nah, bagi kita di Protestan, kita yang PGI aja sekarang 91 sinode. Belum tentu juga kita gampang dalam berdialog ya. Plus yang
PGLII yang ratusan itu, tambah yang Pantai Kosta. Ini gimana? Di sana memang di Jakarta sudah ada itu apa namanya ya? 3 lembaga ini bertemu selalu. Apa? Ada organisasi kan di mana PGLII, PGI, juga yang Pantai Kosta itu bersama-sama. Nah, tapi kita bisa melihat dalam kasus-kasus tertentu ini masih sulit sepertinya untuk tidak harus disatukan, tapi bisa bersama-sama. Nah, lihat aja kasus ini KPK yang lalu ya, ketika gimana ada yang kemudian PGI, bahkan siapa ini yang dari kelompok gereja yang fundamentalis, siapa ini orang Manado ini penginjil, Pak Gilbert. itu kan Gilbert Lumendong. Akhirnya saya dihibur oleh teman-teman lain. Gilbert itu mau jadi kayak Atta Halilintar katanya, YouTuber gitu. Jadi dia bikin aja yang gitu-gitulah, modelnya gitu-gitu. Ingat ya, pernah ada yang nonton itu. Tapi lagi-lagi kita perlu sekali, karena begini, saya selalu mengatakan kalau bertemu dengan teman-teman dari sana, atau jangankan teman-teman dari sana, kita anggota gereja, anggota PGI saja, gereja-gereja. Saya bilang Indonesia ini konteksnya, keadaannya, perubahannya ini luar biasa. Kalau kita tidak kompak, tidak solid, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi kalau ada yang mau main-main politik. Kepentingan politik. Politik bukan hanya kekuasaan, tapi juga uang. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Jangankan perempuan atau kalau minta maaf ya, kalau perempuan pun ada di dalam, ini cenderung hanya sebagai alat politik. Bukan benar-benar penghargaan bahwa memang perempuan punya hak untuk berpolitik gitu, dan mengembangkan itu tadi politik damai. Jadi memang kita masih perjalanannya masih panjang, dan untuk menjadi gerakan damai ini ya, untuk menjadi gerakan perdamaian ini masih sangat panjang. Tapi kita perlu dengan pendidikan lewat ruang-ruang sekolah-sekolah teologi, saya kira perlu sekali dimulai ya, bagaimana kampanye perdamaian itu, termasuk yang saya katakan tadi, konten medsos yang tidak harus hanya dipakai oleh ibu bapak atau oleh perempuan, tapi bisa di-share dan menjadi konten damai oleh kelompok lain, dan itu bisa menjadi gaung untuk masyarakat lebih luas. Gitu. Ada lagi, iya saya kira, yang radikalisme dan moderatisme itu ya. Iya, jadi begini, dialog ini nggak bisa menggambar ini ya. Coba perhatikan ya, kalau ada ini lubang-lubang, kalau kita bikin lingkaran ya, pasti akan ada ruang yang bersama-sama. Yang atau saya gambar begini. Coba lihat, ini gambar sorry. Ini kan terpisah ya, yang gambar yang ini. Aduh, sorry. Nah, tapi kan ada ruang-ruang yang bertemu. Kita bisa lihat ya. Ruang yang bertemu satu dengan yang lain. 3 kelompok, 5 kelompok, ada pertemuan, ada ini ya, coba lihat. Ya. Ada pertemuan-pertemuan itu. Walaupun ada yang tetap terpisah, yang asli, ya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Jadi ini berbeda dengan ini, tapi ada titik
temu yang kita bisa ketemu sebenarnya. Itu yang harus kita punya keyakinan dasar. Tidak mungkin sekalipun kita berbeda, pasti selalu ada hal positif yang bisa kita bertemu. Dulu itu kira-kira ya 5 tahun lalu atau berapa tahun lalu ya. Itu kasus apa saya lupa ya. Dengan FPI, aduh saya lupa kasus apa. Saya bilang, iya itu seperti ibumu sudah bilang tadi. Saya bilang, masalah kami bukan kamu sebagai FPI. Masalah kami adalah ketika kalian mempraktekkan kekerasan. Tidak mengakui orang lain yang berbeda. Dan betul-betul tidak menghormati perbedaan. Itu masalah kami. Karena kami juga bangsa Indonesia. Bukan hanya kalian. Gitu. Nah, jadi bukan soal FPI-nya. Dia mau Islam front apa, silakan. Tapi jangan lupa, kamu adalah orang Indonesia. Sejauh kamu masih ber-KTP Indonesia. Saya juga orang Indonesia, punya KTP Indonesia. Saya bicara dari segi itu, saya sebagai orang Kristen, gitu. Saya katakan, saya bilang, jadi masalah saya bukan kamu sebagai FPI. Silakan. Masalah saya, karena sebagai masyarakat, warga negara Indonesia, yang kamu juga harus hormati, sama seperti kamu mau saya hormati kamu. Gitu. Saya lupa itu kasus apa. Sama dengan Jafar Umar Talib, waktu saya bicara dengan dia, sampai 2 jam. Jafar Umar Talib ya, kita mulai dari Poso, Ambon, akhirnya ke Papua. Sebenarnya sasaran saya bicara dengan dia itu keluar ibadah pasca subuh pagi, saya janjian dengan dia di rumahnya, saya datang. Ini Jafar Umar Talib yang bantu saya Juli Kodir, temannya. Erik Barus kenal banget itu. Nah, lalu kami berdua ke rumahnya. Diterima. Dia ada tamu laki-laki, satu tamu laki-laki. Oh ibu silakan, kalau ibu ke dalam dulu, biar Juli Kodir hanya kita laki-laki yang di sini. Oke, saya ke dalam. Duduk sendirian saya di dalam. Wah, rumahnya luar biasa. Saya pikir ini kursi Itali ini, kulitnya yang apa ya, wah hebat juga gitu kan. Tidak lama ada seorang perempuan, ini saya bercerita sedikit ya, nggak apa-apa ya, Pak Jontor ya. Seorang perempuan keluar dari satu ruangan, dari kamar rupanya, perempuan Arab muda, cantik. Oh ibu, dia kaget kan ada orang. Kepala saya, kan kursi itu besar-besar kan, saya pendek gitu kan. Jadi kepala saya tidak kelihatan kalau orang dari belakang. Dia kaget ada perempuan, ada ibu di sini. Oh ibu, sudah ketemu Abah ya? Saya bilang, oh ya sudah. Mereka lagi bicara di luar, saya diminta duduk di sini. Tahu nggak? Ini Jafar Umar Talib ini loh, yang anti Amerika, anti Barat, anti segala sesuatu itu. Nah, istrinya pergi ke bartender mereka. Ibu mau minum apa? Saya bilang teh aja. Udah dibawain saya teh dengan kue begitu besar. Cheesecake yang pakai blueberry. Saya dalam hati, ini kue Amerika ini kan. Ini ada di rumah Jafar Umar Talib. Bagaimana ini? Nah, istrinya kemudian menjelaskan ke saya, ibu sekarang saya dagangan ini. Jadi kalau ibu mau pesan bisa pesan lewat online. Saya jual. Ini kalau Abah, dia panggil Jafar Umar Talib dengan Abah. Kalau Abah suka yang lebih besar malah, saya harus siapkan yang lebih besar. Saya dalam hati ini orang anti Amerika, orang bikin rusuh di Ambon, Poso, sekarang membangun pesantren di Papua. Itu tujuan saya ke dia sebenarnya waktu itu kan. Untuk tanya dia, kenapa membangun pesantren di Papua? Karena saya 2 kali pergi ke markasnya, dia beli puluhan hektar itu tanah itu untuk bangun pesantren. Saya datang ke situ, aduh. Lalu siapa yang akan menjadi santrinya? Ya nanti kita rekrut sebagian transmigran, anak-anak transmigran, tapi juga kalau ada anak-anak Papua mau ikut, ya kami menerima. Wah, saya bilang,
Jadi memang proyek jangka panjang kan. Tapi pertanyaan saya adalah siapa yang menjadi ATM-nya? Itu kan dia pergi membawa santri dari sini ya untuk mereka di sana hanya sewa mesin untuk potong kayu itu, hutan kan? Kayu-kayu Papua itu wah luar biasa kan, 50 meter itu. Nah, bawa orang dari sini santri-santrinya kerja di sana. Membangun itu di tanah yang begitu luas. Ibu, saya dengar orang isukan saya diberi uang oleh TNI. Padahal ini saya menjual tanah saya di sini ada dua kapling tanah dan di Poso saya juga punya tanah. Bayangkan Jafar Umar Talib punya tanah di Poso itu. Itu menurut dia hasil jualan itulah dia beli tanah 30 hektar kalau nggak salah itu di Papua. Di Kerom sana. Saya nggak tahu nasibnya sekarang, tapi baru-baru ada teman dan Pater John Jonga sekarang di daerah sana, yaitu masih hidup dan sedang tetap dilanjutkan. Jadi, nah kita di Kristen bagaimana dengan yang begini-begini? Karena itu menurut saya kita juga harus keluar, bergaul, tahu, mengerti itu dengan apa yang ada di luar kita. Ya gitu, ya terima kasih. Baik, Ibu Elga, bagaimana Ibu? Di Gerlak, apakah sudah habis catatannya? Sebenarnya masih ada Pak, tapi waktu kita sudah habis. Maaf Bapak Ibu, jadi saya kembalikan ke moderator yang pertanyaannya tidak dibacakan. Kelihatannya sih ada yang sudah terjawab tadi, walaupun belum dibacakan. Saya kembalikan kepada Pak Jontor, mari Pak. Baik, silakan, terima kasih banyak. Silakan alamat email dan nomor HP saya kalau ada yang berminat bisa di-share. Silakan. Oh boleh, nanti Ibu Dirlap tolong di-share. Siapa tahu ada yang ingin lebih lanjut. Kami juga sedang mempersiapkan satu buku. Ini buku lama, 20 tahun Interfidei ya. Ini hanya Ibu Gedong perempuan nih. Ada Gus Dur, ada Ibu Gedong. Tapi kami sedang mempersiapkan buku 8 orang tokoh. Lagi-lagi ya masih Pak Johan, Ibu Gedong dan lain-lain. Yang ditulis oleh 8 orang teman. Kalau diizinkan, saya maaf Pak Jontor, bisa saya menyampaikan satu dua hal tidak untuk 1-2 menit, ya silakan. Untuk perlu digarisbawahi. Nah, ini catatan-catatan saya. Saya usul ini usul ya. Ini juga muncul di Ibu Musda tadi saya kira ya. Dan ini terdorong saya untuk menyampaikan. Saya dulu sudah pernah sampaikan ke teman-teman Jepit di Kupang dan teman-teman juga di Jogja sini ya, Ibu Nunu dan lain-lain. Saya katakan begini, bagaimana kalau sekarang ini ada penelitian tentang perempuan sebagai pelaku kekerasan atau sebagai pelaku diskriminasi atau apalah namanya. Biasanya selama ini kan perempuan sebagai korban. Enggak, maksud saya begini. Ketika ada penelitian sudah banyak sekali ya, ini dari tahun berapa kan isu perempuan, feminisme sampai sekarang ini. Itu kan banyak sekali menempatkan perempuan sebagai korban. Nah, tapi dalam kenyataannya apalagi sekarang kita bicara soal ketika perempuan dilibatkan begitu mudah dalam aktivisme gerakan radikalisme ini. Pertanyaan tadi yang muncul kan, apa memang perempuan mudah dan karena itu yang kita bilang lemah lembut apa itu sudah tidak relevan lagi karena ini ketika mereka bisa masuk atau bersedia masuk menjadi kelompok radikal kan itu sudah bukan lemah lembut lagi kan. Tapi ini yang di sini ini jelas sekali ini
tentang perempuan itu ya. Bagaimana mereka masuk. Bukan hanya alasan ekonomi, bukan hanya alasan tunduk karena agama harus tunduk pada laki-laki, pada suami, tapi memang ada faktor lain yang menurut saya perlu distudi, diteliti, sehingga ketika ini ditemukan sesuatu dengan analisis tertentu, ini juga perempuan sebagai korban, perempuan sebagai pelaku, apa sebenarnya yang ada pada perempuan itu, gitu. Supaya kita ya bisa melihat lebih apa ya, lebih objektif gitu, termasuk studi interdisipliner. Ya. Selain studi agama-agama, itu sangat perlu. Baik, terima kasih Ibu Elga. Ya. Cukup luas, cukup dalam, karena Ibu adalah seorang praktisi ya dalam hal kegiatan ini. Jadi memang untuk 1-2 jam sepertinya kurang, tapi terbukalah kemungkinan bagi Bapak Ibu peserta ini, kalau mau berkomunikasi lebih lanjut dengan Ibu Elga, boleh nanti diminta melalui Ibu Dirlak nomornya ya Bu ya. Ya, baik, silakan. Bapak Ibu, kita ingin mendengarkan lebih banyak uraian dari Ibu Elga, tapi waktu juga yang membuat kita harus menghentikan kegiatan sore ini. Atas nama pengurus Persetia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Saya tidak perlu mereview kembali apa yang sudah Ibu sampaikan, bahkan yang bagian yang terakhir tadi sebenarnya ada di pertanyaan Ibu Asnat. Ibu Asnat juga bertanya di dalam ruang chat, apakah memang perempuan punya ya apa namanya soal yang berhubungan dengan kekerasan. Kenapa gampang terlibat dalam kegiatan radikalisme yang violent, bahkan bukan hanya korban. Apakah mungkin dia bisa pelaku? Itu ada di pertanyaan Ibu Asnat Natar. Nanti Ibu bisa komunikasi lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Akan kita lanjutkan besok. Mungkin hal-hal yang lain berhubungan dengan Ibu Elga, Ibu Dirlak lebih tahu. Silakan Ibu Dirlak. Terima kasih Pak Janto. Terima kasih Kak Elga. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, Intervide, Dian Intervide akan ulang tahun yang ke-30 ya Kak ya. Jadi kalau mau tahu lebih, nanti malam ada webinar, saya bisa besok. share nanti. Oh besok ya, besok jam 7 malam ya. Jam 7 Jadi malam. Bapak Ibu yang tertarik, bolehlah di depan Zoom dari pagi sampai malam gitu ya. Kalau mau lebih lanjut tentang Dian Intervide dan apa-apa saja yang sudah dilakukan di usia yang ke-30 pasti sudah banyak. Terima kasih banyak Kak, sekali lagi Pak Jono, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan mengakhiri hari pertama ini, besok kita akan kembali lagi di Zoom ini, nanti saya akan share linknya yang baru untuk besok. Kita mulai jam 8, kalau hari ini jam 8.30, besok jam 8. Karena sesi sudah dimulai jam 8.15, Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di jadwal, jam 8 kurang kami sudah akan buka ruang Zoom-nya. Jadi besok akan lebih menarik lagi karena akan ada 3 presentasi dari praktisi yang akan menjabarkan perempuan-perempuan yang mengerjakan banyak program damai di sesi yang awal, kemudian nanti gereja-gereja bagaimana perspektifnya tentang perempuan radikalisme dan peace building, juga yang terakhir adalah perwakilan sekolah-sekolah anggota Persetia, termasuk 2 sekolah perempuan ya, Sekolah Tinggi Bibel Froh HKBP dan Sekolah Tinggi Diakones. Kita akan mendengar perspektif dari sekolah-sekolah besok dan akan sangat menarik. Jadi saya berharap kita semua tetap akan mengikuti dari awal sampai akhir untuk sesi besok. Nah, untuk menutup hari ini, dengan hormat saya minta kesediaan Ibu Desi dari ST Bandung untuk menutup dalam doa, bersyukur untuk hari ini, juga berdoa untuk besok supaya kita semua sehat, semangat, dan bisa mengikuti sesi sampai hari kedua dan ketiga. Mari silakan Ibu Desi. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk menutup webinar kita di hari pertama ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam webinar ini dari sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk semua pemateri yang sudah menyampaikan materi yang memperkaya kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau terus memakai mereka di dalam apa yang mereka kerjakan, supaya lewat hidup mereka pun mereka boleh memberkati banyak orang. Kami berdoa juga untuk semua kami peserta Tuhan, berilah kepada kami kesehatan. Secara khusus kami mendukung di dalam doa kami pada saat ini untuk Ibu Lenta dan Ibu Dian.
dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain dan keluarga yang terpapar COVID-19. Kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan hadir bagi mereka, supaya mereka pun boleh mendapatkan keadaan yang lebih baik, dan mereka pun melihat bahwa Tuhan yang hidup hadir di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami Tuhan, bawalah kami bersama untuk hanya bersyukur untuk kesempatan-kesempatan baik di masa pandemik ini, untuk kami belajar, dan bahwa kami pun dari apa yang kami dapatkan di dalam webinar ini, kami pun boleh memberkati orang-orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak di sorga, dan kami juga berdoa kiranya 2 hari ke depan yang masih kami harus ikuti, kiranya Engkau memberkati seluruh pemateri yang akan menyampaikan materi yang ada. Pakailah mereka Tuhan di dalam seluruh persiapan mereka untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami memuliakan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih. Salam sehat. Bapak Ibu selamat istirahat, sampai berjumpa besok pagi. Terima kasih.